Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan selalu memiliki rasa semangat dalam menerima pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyimpulkan sebuah teks berita. Jadi masih dalam tema teks berita ya. Kemarin baik, kita lihat dulu sebelumnya. Ya, menyimpulkan isi teks berita. Apa tujuan dari kegiatan pembelajaran ini? Tujuannya adalah kalian diharapkan nanti setelah pembelajaran mampu menjawab pertanyaan dan menyimpulkan isi dari teks berita yang disajikan. Nah, kegiatan menyimpulkan ini tentunya erat kaitannya dengan meringkas suatu bacaan. Dari meringkas suatu bacaan, maka nanti kalian akan dapat menyimpulkan isi dari sebuah teks. Nah, dalam hal ini adalah teks berita. Baik, sekarang kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan meringkas. Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Jadi penyajian karangan yang panjang yang kemudian dibuat dalam bentuk singkat dan efektif. Nah, dalam hal ini meringkas berita adalah menulis kembali isi berita dalam teks yang lebih singkat, namun tetap berisi pokok-pokok yang ada dalam berita tersebut. Jadi hal-hal penting atau hal-hal yang pokok dalam teks berita itu tidak akan hilang. Nah, bagaimana langkahnya atau bagaimana cara kita melakukan kegiatan meringkas? Ada 3 cara. Yang pertama, mendengarkan, kurang N-nya ya, mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Ini langkah awal yang harus kalian lakukan. Jadi kalian menyimak jika kalian mendengarkan sebuah berita dan membaca dengan penuh perhatian, membaca dengan penuh seksama, membaca dengan penuh pemahaman apa isi dari berita tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah kalian catat pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang berada di dalam teks berita tersebut. Nah, ini merupakan jawaban dari pertanyaan adik Simba. Misalnya, ketika kalian membaca sebuah berita, kalian buat pertanyaan. A, kemarin kita sudah belajar ya. A, apa yang dibicarakan? Nah, kalian lihat dari isi teksnya, apa yang dibicarakan dari teks tersebut? Apa yang diberitakan? Apa yang diinformasikan dari teks tersebut? Nah, jawaban itu kalian tuliskan. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Jawaban dari teks berita yang kalian baca, kalian tuliskan. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Nah, tentunya kalian akan menemukan. Kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nah, itu pun kalian tuliskan. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana kejadiannya? Nah, itu kalian tuliskan. Nah, ini yang dimaksud dengan pokok-pokok dalam sebuah teks berita. Itu kalian catat. Jadi hal-hal pokok atau hal-hal penting dari setiap isi berita yang berkaitan dengan unsur berita yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu adik Simba. Nah, itu kalian catat dan tuliskan. Kemudian yang langkah yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan yang singkat. Nah, kalau kalian sudah tuliskan pokok-pokok berita tadi, kemudian kalian rangkai kembali. Kalian rangkai kembali menjadi suatu karangan yang singkat. Jadi, kalau misalnya kalian menemukan sebuah teks berita, misalnya ada 5 atau 6 paragraf. Setelah kalian catat pokok-pokok berita dari tiap paragraf, maka nanti akan kalian temukan 6 pokok berita. Nah, itu kalian rangkai sehingga nanti menjadi satu buah paragraf. Ya, nah ini sudah bentuk ringkas. Satu buah paragraf tersebut itu dapat kalian katakan
suatu bentuk ringkas yang artinya kalian juga sudah melakukan kegiatan menyimpulkan teks berita. Mudah ya? Nah, yang penting kalian ikuti langkah-langkahnya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih lanjut, kalian akan melakukan sebuah latihan. Jadi, teori tanpa latihan tentunya kalian tidak akan bisa memahaminya dengan baik. Jadi, kalau kalian praktek, kalau kalian melakukan kegiatannya, berlatih, kalian akan menemukan banyak kesalahan. Tapi dari kesalahan tersebut, kalian akan mendapatkan kebenarannya. Oke? Baik. Nanti kalian Ibu berikan lembar kerja dalam tugas berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.